Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan eh, begini. Sebenarnya di saat kita menjadi makmum itu sebaiknya kita ikut membaca Al-Fatihah atau kita sebaiknya diam. Baik. Dalam persoalan ini terjadi itilaf ya. Jadi perbedaan ulama mengenai tentang kewajiban membaca Al-Fatihah bagi si makmum ya, yang melakukan sholat berjamaah yang posisinya menjadi makmum. Apakah dia wajib membaca Al-Fatihah ataupun tidak? Apa cukup dia mendengarkan saja? Dalam hal ini seperti biasa bahwa apa yang menjadi jawaban saya adalah bukan jawaban atas pikiran saya, tetapi apa yang saya sampaikan adalah sesuai dengan apa yang saya baca dari pendapat para ulama, yaitu melalui kitab-kitab para ulama salaf. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada penanya ini karena saya ini bukan orang alim yang mutabakhir ilmunya ya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini membuat saya harus belajar lagi, harus mau mutolaah, mau membuka kitab lagi dan mencari referensinya ya, mencari dasar-dasar hukumnya, dan intinya sangat bermanfaat sekali. Tetapi apabila nanti ada suatu pertanyaan yang tidak mampu saya jawab, yaitu memang saya tidak mampu, dan karena kebodohan saya ataupun karena saya belum menemukan tentang ibarat ataupun dasar hukumnya. Oke, kembali kepada pertanyaan tentang membaca Al-Fatihah, apakah wajib apa tidak bagi seorang makmum. Masih di dalam kitab Rawaiul Bayan, ini kitabnya. Ini kitab Rawaiul Bayan. Kitab Rawaiul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, yaitu tentang tafsir ayat-ayat ahkam dari Al-Quran. Pada juz yang pertama, ini juz yang awal, pada halaman yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu rabi' hal yaqra'u al-ma'mumu khalfal imami. Hukum yang keempat, hal yaqra'u ono to wajib moco Al-Fatihah sapa al-ma'mum makmum khalfal imami ing dalem burine imam. Apakah bagi seorang makmum itu wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam? Maka ittafaqa al-ulama'u ala anal ma'muma idza adraka al-imama raki'an. Atau idza adraka al-imama raki'an fa innahu yuhmalu anhu al-qira'atah. Ittafaqo sepakat sapa al ulama pira-pira ulama nek ala anal makmuma ing atase stune makmum iku idza atroka ing dalem ari karane nemu sapa makmum al imama ing imam nemu rakian hale kang ruku fa innahu mukastune yuhmalu anhu al qiraata. Jadi telah sepakat para ulama bahwa sesungguhnya apabila makmum menemui imam dalam keadaan ruku, sudah ruku, maka sesungguhnya dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Artinya Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Li isma'ihim ala sukutil qiraati anhu bi ruku'il imam, ya. Tetapi wa amma idza atrakahu qa'iman, tetapi di saat seorang makmum itu menemui imam dalam posisi dia masih berdiri, maka fahal yaqra'u khalfahu am takfihi qiraatul imami. Apakah seorang makmum tersebut wajib membaca Al-Fatihah? Apa Al-Fatihahnya imam ini cukup? Ya. Jadi sebaiknya dia membaca Al-Fatihah apa tidak gitu. Ini ikhtalafa al-ulama'u fi dzalika al-aqwalin. Ikhtalafa al-ulama'u fi dzalika al-aqwalin. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama di dalam permasalahan ini menjadi beberapa qaul, menjadi beberapa pendapat. Ya, yang pertama, fadhahaba as-Syafi'i wa Ahmad. Pertama pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal bahwa ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imami, bahwa wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum, sawa'un kanat as-sholatu syiriyatan am jahriyatan. Baik itu sholat yang syiri, sholat yang tidak dikeraskan bacaannya seperti sholat zuhur dan juga sholat asar, au jahriyatan ataupun sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, isya dan juga subuh. Ini pendapat pertama Imam Syafi'i ya. Jelas ya bahwa pendapat Imam Syafi'i tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam. Baik itu sholat-sholat yang syiri atau jahar. Sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya ataupun yang tidak dikeraskan bacaannya. Kemudian pendapat yang kedua, wa dhahaba Malikun, berpendapat Imam Malik ila anna sholata idza kanat syiriyatan,
bahwa di saat sholat itu jenisnya sirri, sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka qara'a khalfal imam, maka sebaiknya bagi si makmum harus membaca Al-Fatihah di belakangnya imam. Ya, ini pendapat Malik. Tetap wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam kalau di dalam sholat-sholat yang sirri, sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaannya seperti sholat zuhur dan juga sholat asar. Wala yaqra fil jahriyati, tetapi tidak perlu membaca Al-Fatihah bagi si makmum di belakangnya imam kalau di dalam sholat-sholat yang jahar, sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya seperti sholat maghrib, sholat isya dan juga sholat subuh. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga, tadi ya, wadhab Abu Hanifah, berpendapat Imam Abu Hanifah bahwa ila annahu la yaqra khalfal imami ila fi siriyatan wala fil jahriyatan. La fi siriyati wala fil jahriyati. Ya. Wadhaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imami la fi siriyati wala fil jahriyati. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, tidak perlu bagi si makmum ini di belakang imam di saat berjamaah untuk membaca Al-Fatihah, baik itu di dalam sholat-sholat yang sirri ataupun yang jahar, baik itu sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaannya seperti sholat zuhur dan juga sholat asar, ataupun di dalam sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya seperti sholat subuh, sholat maghrib dan juga sholat isya. Kemudian istadala as-Syafi'iyatu wal Hanabilatu bil hadisi al-mutaqaddim wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwa Imam Hambali dan juga Imam Syafi'i beristidlal, mengambil dalil atas dasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la salata ora salat iku sah liman kadue wong lam yaqra kang ora maca sapa musolli bi Fatihatil Kitab kelawan Fatihatul Kitab. Jadi menurut pendapat Imam Hambali dan juga Imam Syafi'i tetap wajib membaca Al-Fatihah, ya. Jadi ini jawaban sementara, nanti kita akan lanjutkan kepada video berikutnya mengenai apa alasan ataupun ilat-ilat hukum ataupun penjelasan-penjelasan yang lebih detail dari pendapat-pendapat yang ulama-ulama di atas, ya, tentang istidlalnya, tentang dasar hukumnya dan pengambilan dalil dari sumbernya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penanya karena pertanyaan saudara telah membuat saya harus terus giat belajar dan terus mutolaah, dan itu sangat bermanfaat bagi saya karena saya bukan ulama yang mutabahir ilmunya, ya. Saya hanya seorang santri desa yang terus berusaha untuk belajar dan terus belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.